Selamat sore, Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah raya pada minggu sore hari ini. Dan minggu ini kita masih berada dalam suasana Paskah, ya, kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Kalau minggu lalu kita bersama-sama merayakan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan minggu hari ini kita masih berada di dalam situasi atau suasana ya Paskah, dan tentunya pada sore hari ini kita bersama-sama akan menikmati hadirat Tuhan melalui firman-Nya. Dan sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, saya undang kita berdoa bersama-sama. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami dapat kembali bertemu melalui siaran online ini di dalam ibadah raya hari Minggu dari Gerejamu JKI Suara Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kami merasakan pemeliharaan tangan Tuhan selama seminggu kepada segenap sidang jemaat. Dan pada sore hari ini kembali kami dapat bertemu bersama-sama di dalam ibadah raya minggu sore hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami dapat menjadikan tempat yang subur bagi firman-Mu, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kuduskan dan sucikan kami, teristimewa hamba-Mu ini. Kami siap menerima firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa dalam suasana Paskah kita masih akan berbicara tentang karya terbesar daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap umat manusia yang mau percaya kepadanya, mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap umat yang percaya itu akan menikmati apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya memberi judul firman Tuhan, yaitu dampak kebangkitan daripada Yesus. Dampak kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita tentunya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga, yang bunyinya demikian. Terpujilah Allah Bapa, Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, saya ulangi lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Luar biasa, saudara. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ungkapan hati daripada seorang murid Yesus. Ya, Petrus. Dan kita tahu Petrus adalah murid yang dalam tanda kutip sebelumnya dia adalah murid yang gagal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia sempat menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Sebelum ayam berkokok 3 kali. Ya, sebelum ayam berkokok dia sudah menyangkal Yesus 3 kali pada waktu Tuhan Yesus ditangkap ya di bukit di Getsemani, ya, di Taman Getsemani. Setelah itu Tuhan Yesus dibawa untuk diadili, diperiksa walaupun tidak adil. Lalu dia mulai menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ya. Ini adalah satu peristiwa yang sebenarnya sangat mengenaskan. Bagaimana seorang Petrus, yang kalau kita lihat pada awalnya, ya, dia adalah seorang nelayan. Pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Dia sebagai penjala manusia, dengan serta-merta Petrus meninggalkan profesinya sebagai nelayan. Ya, kenapa? Karena dia tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang luar biasa yang sedang mengajak dia untuk melakukan sesuatu yang besar. Ya.
Lalu dia tinggalkan begitu saja pekerjaannya. Lalu dia mengikuti Yesus sebagai muridnya, salah satu muridnya. Dalam perjalanan pelayanan daripada Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih, Petrus ada di mana-mana. Dan Petrus menyaksikan bagaimana mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Selain pengajaran-pengajaran yang sangat mendasar tentang kehidupan ini, tentang bagaimana manusia harus hidup, dan bagaimana tentang kasih daripada Allah. Tiap hari, istilahnya makanan sehari-hari dari Petrus itu. Ya. Seharusnya Petrus, karena dia tiap hari mengikuti Yesus, dia harus benar-benar kuat. Ya. Tapi ternyata di saat-saat tertentu, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, ciut hatinya, saudara. Ya. Kemudian dia mulai menyangkali Yesus. Padahal dia begitu banyak mengalami. Kita ingat bagaimana dia dapat berjalan di atas air, tapi karena dia bimbang akhirnya dia tenggelam lagi, saudara. Ya, tapi dia sudah merasakan bagaimana mujizat itu terjadi. Dan dia melihat ada banyak, saudara. Ya, kita ingat bagaimana peristiwa mertuanya yang sakit. Oleh perkataan Tuhan Yesus sembuh, dia lihat, waduh, luar biasa. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang besar yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan dia sebagai saksinya. Tetapi dalam perjalanannya, sehingga akhirnya pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, ciut hatinya dan dia menyangkali Yesus. Secara manusia, Bapak Ibu Saudara, hal ini berarti dia gagal. Gagal total. Dan kita lihat, ya, bagaimana dia berusaha untuk bersembunyi pada waktu Tuhan Yesus akhirnya disalibkan. Ya. Tapi kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena kita melihat dari peristiwa Petrus ini terjadi sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah bentuk kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, Allah kita di dalam kehidupan seorang Petrus dan tentunya setiap kita. Nah, kalau kita mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh seorang Petrus ini, kita melihat yang sudah terjadi di dalam kehidupannya selama ini. Dia yang begitu luar biasa mengikuti Yesus, tetapi pada saat tertentu dia kemudian menjadi pengecut. Ya, dia tidak mengakui bahwa dia kenal Yesus. Padahal dia sudah merasakan begitu besar anugerah kuasa daripada Yesus. Saudara, tidak sedikit dari kita orang-orang percaya zaman ini, ya. Saat-saat kita pertama kali mengenali Yesus, kemudian kita mulai merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita, memberkati kita, ya. Lalu kita bilang, haleluya, Tuhan berkati kita, amin, amin, luar biasa Tuhan, ya. Lagi senang, saudara. Tetapi di saat sedang menghadapi masalah, kebentur tembok tinggi, tidak ada jalan keluar, saudara. Mau maju nggak mungkin, temboknya tinggi. Mau mundur sudah nggak mungkin, ada jurang mungkin di belakang. Lalu apa yang terjadi? Tidak sedikit orang-orang yang namanya orang Kristen, ya, kemudian menyesali diri, saudara. Ya. Persoalan itu macam-macam, saudara. Bisa saja karena masalah kepeng. Masalah duit, ya. Bisa saja masalah wanita, bisa saja masalah pria. Sehingga mereka dengan begitu gampangnya lalu meninggalkan Yesus. Ya. Itu kurang lebih sama dengan sikap daripada Petrus, menyangkali Yesus. Padahal tadinya begitu mengenali Yesus. Ya. Cinta mula-mulanya, waduh. Ya. Ada lagu dunia itu kan katanya, ya, di mana-mana ada kamu katanya, ya. Di dadaku ada kamu, di manaku ada kamu, ya, ya. Pada waktu kita begitu merasakan cinta mula-mula daripada Yesus, kemudian kita begitu mengasihi, waduh, kita tidak akan mungkin bisa lari daripada Yesus. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak di luar sana, ya, orang-orang yang akhirnya
dengan begitu gampangnya kemudian mereka menyangkali Yesus. Yang lebih konyol kalau cuma cuma karena jodoh, saudara. Makanya ya hati-hati di dalam pergaulan, ya, khususnya anak-anak muda. Jangan asal bergaul. Kelihatan cantik, oh, kelihatan ganteng, oh, padahal dibalik itu, ya, ingat, saudara dan saya berada di dalam kasih karunia daripada Kristus Yesus. Dia yang Allah itu sendiri menjadi manusia dan kemudian rela mati ganti saudara, ganti saya, ya, di atas kayu salib. Ada harga yang mahal yang dia sudah beri, dan itu tidak terbeli oleh kita. Lalu kemudian kita menjadi anak-anaknya, ya. Tapi pada saat tertentu menghadapi seperti itu tadi, contoh aja paling gampang, ya. Ada begitu banyak orang-orang perempuan yang dengan gampangnya tinggalkan imannya hanya karena ingin mendapatkan seorang laki-laki yang mungkin kaya walaupun jelek. Ya, begitupun seorang pria, ya toh, dia tinggalkan imannya. Ini mengenai etika, saudara. Ya. Tapi kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melihat Petrus, dia sudah melakukan hal yang demikian, dan itu sangat amat menyakitkan, Bapak Ibu Saudara. Petrus kita kenal baik ceritanya, ya. Kemudian Petrus setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus, kemudian Petrus bertemu dengan Tuhannya, ya. Dan Tuhan yang mencari dia, saudara. Tuhan mencari dia. Dan kita melihat, saya sering bilang, ya, Tuhan Yesus itu suka guyon, saudara. Ya, suka guyon. Ya. Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali, ya. Tetapi Tuhan Yesus, ya, seakan-akan ingin menggoda dia. Dan kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus pernah bertanya-tanya kepada Petrus pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ya. Di dalam percakapan pada Tuhan Yesus dengan Petrus, ya, bagaimana Tuhan Yesus ternyata sangat mengasihi Petrus, walaupun Petrus mengkhianati dia, ya, tidak setia, ya. Kemudian Tuhan Yesus kemudian mulai bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Persis kan saya bilang tadi. Maka saya bilang Tuhan Yesus suka kalau gitu-gitu. Mungkin Tuhan Yesus itu selera humornya tinggi. Ya, istilahnya begini, kamu 3 kali menyangkali aku, sekarang aku mau nanya sama kamu 3 kali juga, apa kamu benar-benar mengasihi aku? Ya. Dan ini adalah sikap daripada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di sini, dia, ya, tidak pernah memperhitungkan kesalahan manusia, ya. Dia selalu mau mengampuni. Dan akhirnya Petrus dikatakan, Petrus, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Wah, luar biasa, saudara. Dan kita tahu, ya, kalau bagi saudara kita umat Katolik, Santo Petrus itu adalah paus yang pertama, ya, di Roma sana, saudara, ya. Ada Basilika Santo Petrus di situ. Itu menunjukkan bahwa di situ, ya, Petrus adalah kepala gereja, dan memang Petrus adalah kepala gereja. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, seorang Petrus yang gagal, tetapi karena dia punya Allah, dia punya Yesus yang penuh dengan kasih, Yesus tidak menganggap kegagalan itu untuk dibuang, tetapi justru dia merangkul kembali. Seperti yang katakan tadi, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Jika demikian, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dengan ini, yang pertama saya katakan,
oleh kebangkitan Kristus atau dampak daripada kebangkitan Kristus, kehidupan Petrus dipulihkan. Ya. Yesus bangkit bukan berarti Yesus kemudian dia mau balas dendam. Lu kurang ajar lu ya. Gak ngakuin gue. Ya, enggak. Tapi justru dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ada pembicaraan, ya. Injil Yohanes ayat 21 15 sampai 24, ya. Di situ ada percakapan pribadi yang intim dengan Petrus, dan di situ Tuhan Yesus memulihkannya. Saudara bisa baca sendiri nanti. Ya. Saudara, di sini kita melihat kehidupan Petrus dipulihkan, ya, karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Yesus benar-benar menunjukkan kasih-Nya, ya. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Dan setelah dipulihkan itu, kita melihat bagaimana Petrus akhirnya dipakai dengan luar biasa, saudara. Seseorang yang dikatakan boleh dibilang sudah dia berdosa besar terhadap Tuhan. Bayangkan dia menyangkali Yesus. Ya. Ya. Tapi dia mempunyai kesempatan. Hidupnya dia dipulihkan. Dan dosanya diampuni, saudara. Kalau saja Tuhan Yesus tidak mengampuni dia dosanya, tidak mungkin Tuhan Yesus akan pakai dia lagi, saudara. Dan kita melihat apa yang terjadi. Petrus tetap dipakai oleh Tuhan. Dan luar biasa dipakai oleh Tuhan, ya. Dipulihkan, dosanya diampuni, kemudian dia dipakai oleh Tuhan. Di dalam kisah para rasul, saudara, ya. Kita ayat pasal yang kedua, ya. Di sini dikatakan ayat 32, ya. Yesus ini yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, ini adalah pengakuan daripada Petrus, ya, karena dia merasakan bagaimana kehidupannya dipulihkan, dosanya diampuni. Lalu kemudian setelah Petrus dan murid-murid yang lain dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian mereka mulai melayani Tuhan dengan penuh semangat. Ya, luar biasa, saudara. Kita mengingat bagaimana dalam kisah para rasul 4, bagaimana dia mulai melayani, ya, jemaat mula-mula. Ya. Dia berkhotbah di depan orang banyak dan 3.000 orang yang diselamatkan pada saat itu, memberikan dirinya untuk dibaptis. Berarti mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan hidup yang lama. Ya, dibaptis itu adalah bentuk nyata daripada meninggalkan kehidupan yang lama. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan luar biasa kita melihat Yesus adalah pribadi yang betul-betul mengasihi manusia, ya. Kemudian Petrus dengan lantang, ya, dia katakan di dalam kisah pasal 4 dikatakan di situ, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ya, kita melihat itu adalah statement daripada seorang Petrus. Tidak ada nama lain di muka bumi ini, ya, yang karena namanya, ya, seseorang itu, ya, dapat diselamatkan. Jadi keselamatan adalah di dalam Yesus, dan itu statement daripada Petrus. Dia sampaikan kepada orang banyak, sehingga orang-orang itu bertobat karena mereka tahu, mereka melihat bagaimana seorang Petrus di dalam kesaksiannya, dia tadinya membelot, berkhianat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengampuni dosanya. Dia dipulihkan, saudara, ya.
kemudian oleh kasih daripada Tuhan Yesus, Petrus kemudian mau benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara, tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Petrus dengan yakin, ya, bahwa dia mendapatkan kasih karunia, menerima janji Allah, yaitu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena dia tahu, ya, Yesus sudah mati ganti dia, sudah mati ganti orang yang percaya kepadanya, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ini benar-benar diimani oleh seorang Petrus. Dan dia merasakan dia mendapatkan kesempatan kedua. Kalau tadinya dia merasa, waduh sudah, no hope, habis-habisan saya sudah tidak bisa dipercaya lagi. Oleh karena apa? Karena dia menyangkali Tuhan Yesus, saudara. Ya, kita bersyukur. Ya. Kita mempunyai Allah yang begitu mengasihi. Bapak Ibu Saudara, di Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mau mengampuni, dan juga Allah yang mau melupakan segala kesalahan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita diingatkan bagaimana dari pribadi seorang Petrus. Dia yang sebenarnya sudah tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus, karena dia sudah, istilahnya dia sudah mencampakkan Yesus dalam kehidupannya. Dia sudah tidak mengakui lagi, aku tidak kenal dia. Kalau kita secara manusia ada orang yang bilang, aku tidak kenal dia, ya udah, ya udah. Tapi Tuhan tidak, Tuhan masih mencari dia. Ya, lalu dia dipulihkan, ya, dosanya diampuni. Ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 103 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ya, saudara. Ya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Kalau kita pikir, Bapak Ibu Saudara, dosa kita tidak mungkin kita akan bisa dipulihkan. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat berbuat baik untuk melunasi dosa-dosanya, ya. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengingat-ingat salah dan dosa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana judul daripada khotbah sore hari ini, dampak daripada kebangkitan Kristus. Yang pertama, ya, kehidupan kita dipulihkan. Ya, kehidupan kita dipulihkan karena Allah penuh dengan kasih. Dia Maha Pengampun, Dia Maha Pelupa. Saudara, saya sudah bilang, ya, Tuhan kita suka lupa, saudara. Suka lupa kalau sudah dosa-dosa kita, ya. Kita sudah berdosa, Dia lupa kalau kita bikin dosa. Tapi Dia katakan, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tetap Dia, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia, saudara. Tidak sedikit, ya, berkali-kali kita mulai menjauh daripada Tuhan, tapi Tuhan begitu setia, ya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Tuhan tetap merangkul dia, bahkan memakai dia dengan luar biasa, ya. Saudara, kita melihat hal yang luar biasa, ya. Hidup kita dipulihkan, dosa kita diampuni, dan yang terbesar, ya, kita menerima janji-janji Allah, yaitu dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia katakan dia akan mati di atas kayu salib, dia lakukan. 3 hari kemudian dia bangkit, dia lakukan. Kemudian dia akan naik ke sorga, dia sedang mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya, dia pasti akan lakukan. Yang dia sudah lakukan, sudah terbukti. Dan pasti, kalau dia sudah lakukan dan sudah terbukti,
berikutnya, janji yang terbesar bagi saudara dan saya adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus yang penuh damai di dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi persoalan-persoalan duniawi yang kita bawa. Tidak ada lagi hawa nafsu, tidak ada lagi hal-hal duniawi, tidak ada. Yang adalah hal-hal yang penuh dengan kekudusan, karena Allah itu kita kudus, ya. Allah katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima janji-janji yang terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu hidup bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Mari kita lakukan bagian kita. Saat ini kita mendapatkan kesempatan, ya. Kalau toh kita pernah berbuat dosa, kemudian Tuhan pulihkan, kita masih mendapatkan kesempatan kedua. Mari kita benar-benar hidup sesuai dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, agar kita layak untuk menerima janji-janji yang besar, yaitu hidup bersama dengan Yesus di sorga. Dan janji itu pasti akan terbukti di saat Tuhan akan datang kedua kalinya. Baik itu secara pribadi, walaupun baik secara global, secara umum, ya. Kita bersyukur apapun itu, saudara dan saya, kita terbilang sebagai orang-orang yang akan menerima, ya, janji Tuhan yang paling luar biasa, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia, Allah kita yang kudus, Kristus Yesus dalam kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita semua. Kita mengerti bahwa Allah kita, Yesus Kristus, sudah bangkit dan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan pernah menyangkal Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun masalahmu, datang kepada Dia. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong. Pada saat saudara datang kepada Dia dan saudara minta tolong, Dia pasti akan tolong, ya. Tidak pernah terlambat sedikit pun, dan Dia tidak pernah terlalu cepat juga untuk menolong seseorang. Selalu tepat pada waktunya. Oleh karena itu, mari sore hari ini kita diperingatkan melalui firman Tuhan bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan juga sangat amat setia dan panjang sabar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini hamba sudah selesai menyampaikan pesanmu secara singkat kepada sidang jemaatmu Tuhan. Berkatilah kiranya firman Tuhan pada sore hari ini, agar terus menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami, dan kami anak-anakmu Tuhan dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau setia kepadamu Tuhan, sebagaimana Engkau sudah setia dan panjang sabar terhadap setiap kami. Apapun kesalahan dosa yang sudah kami lakukan selama ini, Tuhan sudah ampuni, dan Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap sidang jemaat Tuhan pada sore hari ini, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka sedang menonton acara ini. Engkau berkati Tuhan. Tuhan tolong apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Kalau ada yang sedang menghadapi masalah, di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Kalau ada yang sakit juga, di dalam kuasa darah-Mu Engkau sembuhkan. Apapun masalah persoalan, kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang sanggup untuk memberikan kami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Karena Tuhan sudah menjanjikan yang terlebih besar di dalam kehidupan kami, yaitu hidup bersama dengan Engkau secara kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Berkati kembali Tuhan sidang jemaat-Mu mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.